Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa kana lan ono wa hukiya lan den critake anis Syekhul Imam saking Syekhul Imam Muhammad bin Majduddin As-Sarkahi rahimahullah annahu satune Muhammad Imam Majduddin iku kala ndika sapa Imam Majduddin ma korma utawi perkara kormatna kang mencatat sapa kita, mencatat tipis sapa kita ingma nadamna mongko getun sapa kita, mongko getun sapa kita, iku getun sapa kita wamalan utawi perkara intakhobna kang ngringges sapa kita, iku nadimna getun sapa kita wamalan utawi perkara lam nuqabil kang ora mukabalah sapa kita nadimna moko getun sapa kita. Yang bagi sayakjo apa ayakuna nyentono apa takti'ul kitabi bentuknya kitab iku murabba'an segi 4. Mungkin dulu ada yang bulat soalnya. Fa innahu krono satuhune kelakuan iku takti'u Abi Hanifata bentuknya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa huwa utawi murabba' iku aisaru luwi gampang ila raf'i marang ngangkat wal wad'i lan naroh wal mutala'ati lan mutalah wa yambaghi lan sayakjo apa Allah yakuna nyentono iku fil kitabi dalam kitab apa syai'un suwiji-wiji minal humrati saking warna abang, jadi tintanya jangan sampai warna. Fa innaha krono satune abang iku soni'ul falasifati penggaweane wong-wong filsafat wala soni as-salafi lan dudu penggaweane wong salaf wa min masyayikhina lan iku setengah saking piro-piro guruwe kita manutawi wong kariha kang sengit sapa man istimalal markabi ing gunakake tunggangan al-ahmar kang abang. Bahkan ada beberapa guru kita yang benci banget kalau pakai kendaraan warna merah. Wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking ta'zim marang ilmu ta'zimus syuraka utawi ta'zim marang piro-piro batur. Waman lan wong ya ta'allamu kang belajar sopo santri minhu saking man
Wa tamalluku lan utawi tamalluk kedengkian iku mazmumum tercela illa fi talabil ilmi angin dalam mencari ilmu. Salah satu bentuk daripada memuliakan ilmu adalah memuliakan teman-teman satu kelompok yang belajar. Wa may yata'allamu minhu, dan memuliakan orang yang mana kita pernah belajar kepada dia, kakak kelas atau pengurus. Kalau nyepelehin pengurus kakak kelas, ya berarti kita nyepelehin ilmu. Gitu. Istighfaf namanya. Nah, tamaluk, apa tamaluk? Tamaluk itu ngerasa nggak seneng, bukan ngerasa nggak seneng, kayak kepengen gitu. Kepengen. Tamaluk tuh menginginkan seperti orang itu. Nah, tamaluk. Katanya kita harus menjadi diri sendiri, tapi tidaklah imam-imam dulu menjadi imam-imam hebat kecuali mereka menginginkan seperti para sahabat. Tidaklah kiai-kiai sekarang jadi orang hebat, melainkan seperti imam-imam dulu. Makanya ada Imam Nawawi, orang Banten. Ada Imam Nawawi yang mengarang kitab At-Tibyan. Aslinya Imam Nawawi itu yang mengarang kitab Tibyan. Nah, yang di Banten tuh Muhammad bin Umar namanya, tapi dipanggilnya Imam Nawawi karena pengen kayak Imam Nawawi. Nah, ada orang sekarang namanya Umar karena pengen seperti Umar bin Khattab. Ada orangnya nggak apa-apa begitu. Nah, at-tamal. Jadi kamu jangan pernah berprinsip seperti orang-orang medsos. Lebih enak jadi diri sendiri, jangan begitu. Saya emang nggak bisa berubah. Saya ya saya. Tapi saya ingin seperti Imam Bukhari. Saya ingin seperti begitu. Jangan terpengaruh sama bahasa-bahasa halus medsos. Pada nggak bener medsos itu. Kalau ngomong tuh pada nggak bener. Kelihatannya bener tapi nggak bener. Yuradu bihal batil. Kalau kita pengennya kayak diri sendiri, kapan kita akan berkembang? Males, tetap males. Nggak berkembang. Kalau dia gimana sih? Oh begini. Jadi kita tuh banyak belajar dari perjalanannya orang lain. Nah, at-tamaluk itu artinya menginginkan saya seperti orang lain. Memang beda orang, tapi pengen perjalanannya seperti dia. Ada kan orang yang Muhammad ya karena pengen seperti Muhammad. Ada orang Ismail karena pengen seperti Nabi Ismail. Gitu tuh. Namanya tafaul, pakai hamzah tafaul. Nah, tamaluk tuh mazmum tercela. At-tamalluk di sini bahasa mazmum tercela illa fi talabil ilmu, kecuali dalam rangka mencari ilmu. Apa tak? Dia kaya raya ya, pengen kayak dia. Nah, itu tamalluk, nggak boleh, nggak baik. Dia cantik ya kayak pengen, nggak boleh. Ya, nah tamalluk tuh hanya diperbolehkan hanya persoalan mencari pinter ya, saya pengen kayak dia, konsisten ya, istiqomah ya, gitu tuh. Fa'innahu krono satu nih. Kelakuan iku yang bagi saya opo iya tamallako nyento tamaluk sopo santri li ustadzihi maring ustadz santri wasyurokaihi lan piro-piro bature santri lias tafida supaya amri faida sopo santri minhum saking guru dan teman-teman. Iya man iya. Taktubah. Oh. Nah, sebaiknya santri itu tamaluk kepada ustadznya, tamaluk kepada kakak kelasnya.
liyastafida minhum, supaya dia mendapatkan faidah dari kamu ya belajar lah, belajar sama Mbak Rani, Mbak Meli, belajar sama Mbak Tasya gitu, belajar perjalanan hidup sama mereka. Pernah begini nggak, pernah begitu nggak, pernah malas nggak, pernah, tanya semua, belajar dari situ. Wayam bagilan sayak coli tolibil ilmi kadue santri opo ayas tami'a nyentong rungu sopo santri al ilma ing ilmu wal hikmata lan hikmah bit ta'zimi kelawan ta'zim wal hurmati lan hormat. Wa in sami'a lan senejan ngrungu sapa santri mas'alatan ing masalah wahidatan kang siji wa kalimatan lan ing kalimat wahidatan kang siji alfa marrotin ing 1000 piro-piro ambalan. Wa yambaghi li talibil ilm, seorang santri seharusnya atau sebaiknya kalau mendengarkan ilmu dan hikmah. Apa itu ilmu? Teori. Apa itu hikmah? Nasihat. Nah, ilmu itu Abi menjelaskan bab hal itu ilmu. Nah, Abi menasihati kamu itu namanya hikmah. Paham kan? Menasihati itu namanya hikmah, motivasi namanya hikmah. Kalau ngasih teori namanya apa? Ilmu. Nah, santri itu kalau mendengarkan yastami'a al ilma wal hikmah bit ta'lim, kalau mendengarkan ilmu dan nasihat itu harus betul-betul dengan rasa ta'lim. Jangan sampai ngupil, ngucek-ngucek mata, misalnya pelongas ngobrol sendirian. Bita'zim wal hurmat. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan thayyibah alfa marratin, meskipun dia sudah mendengar. Misalnya dia satu masalah, satu kalimat, dia sudah mendengarkannya 1000 kali. Ya, dia sudah mendengarkan 1000 kali dan sudah belajar 1000 kali. Lalu diajarin sama guru nih, seakan-akan semangat aja belajar. Nanti siapa namanya sih? Naura. Kalau muhafadzah tuh yang semangat, jangan gara-gara saya udah 4 tahun di sini. Nggak ta'zim ilmu. Gitu, paham nggak? Fa'ala yaf'ulu, kayak anak baru. Kayak orang yang belum pernah tahu. Itu sifat tawadu. Nah, rata-rata penyakitnya anak lama tuh begitu. Yang semangat anak-anak baru yang lama-lama begini. Salah. Kadang-kadang nggak bunyi sama sekali wiridan aja enggak. Itu nandain bahwa dia tidak ta'zim sama ilmu. Kalau ta'zim sama ilmu tuh sekarang baca tabarok, semangat baca tabaroknya. Baca tabarok yang semangat biar anak-anak baru. Penyakitnya santri tuh rata-rata di mana-mana, santri di mana-mana begitu tuh. Yang tua-tuanya rata-rata. Kalau mendengarkan bab i'rab, ya nggak kiyang aja dengerin. Apalagi kerset, udah disepelehin banget. Udah bisa baca kitab sama kerset tuh udah nyepelehin banget. Makanya kadang-kadang ada serepet kerset buangan pun nggak kita angkat, nggak kita ambil. Padahal kita pernah belajar itu, pernah bersama dengan kerset, pernah hidup sama kerset. Tapi mungkin kitanya ilmunya udah tinggi, udah ngaji alfiyah, udah alah kerset. Kerset acak-acakan di depan juga udah nggak diurusin sama kita. Kitanya tuh kadang-kadang punya sombongnya tuh gitu. Udah ngaji imriti, yang imriti belum matang dia apa tapi. Nah, mendengarkan satu masalah, satu kalimat sudah dia dengarkan sampai 1000 kali, tapi dia tetap mendengarkan seperti mendengarkan pertama kali. Gila dengan dikaake man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana apa ta'zimuhu ta'zime man ba'da alfi marratin ing dalam sawise 1000 ambalan kata azimihi kaya ta'zime man min awali marratin, saking awal. Nah, ini bagus nih. Ini di garis bawahi. Falaisa mongko ora ono sapa man iku min bi ahlil ilmi kelawan ahli ilmu. Nah, belajar taklim kayak kesindir bae apa tuh.
Man apa tadi? Apa coba? Malam yakun ta'zim, malam yakun ta'zimuhu, terus ba'da alfi marrotin, terus kata azimihi fi awwali marrotin, terus bagus apalin nih biar adab. Marrotin falaisa minha man lam yakun, man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana apa ta'zimuhu, ta'zime man ba'da alfi insyaallah marrotin ing dalam sakwise ambalan. Khobari lam yakun iku kata ta'zimihi kaya ta'zimi man fi awwali marrotin ing dalam awal ambalan. Kali bahasa Arabnya kali itu marroh. Berapa kali? Kam marroh gitu. Falaisa mongko ora ono sapa man iku minna sanging barang siapa yang takzimnya terhadap ilmu, mendengarkan ilmu yang ke-1000 kalinya tidak seperti takzimnya di awal mula kali, berarti dia bukan ahli ilmu. Oh, yang lama-lama ya. Dengerin nasihat tuh begini, anak lama tuh udah begitu. Enggak kieng aja dengerin muhafadoh udah nggak bisa banter. Jadi kamu mah belum 1000 kali kayaknya, baru 100 kali udah belagu gitu tuh maksudnya. Ini kalau 1000 kali saja kita sudah muhafadohan, maka kalau muhafadohan yang semangat lagi, kayak pertama kali gitu tuh. Kayak bahasanya barang siapa yang takzimnya terhadap ilmu setelah mendengarkan 1000 kali tidak seperti takzimnya terhadap ilmu di awal mula, di awal kali. Falaisa min, kok falaisa minnah, falaisa bi ahlil ilmi. Berarti dia bukan termasuk ahli ilmu. Oh, kaidah berapa? Kaidah 1. Kayak kata andim aja tak. Angel, taklimul mutalim tuh angel nak. Tapi yang berhasil ngelangkahin taklimul mutalim hidupnya bakal berhasil. Hidupnya mencari ilmunya, suksesnya tuh persisnya. Kitab ini dibuat itu biar santri pada berhasil mondoknya, dapat ilmu jadi ulama beneran, hidupnya berkah. Kitab taklim tuh. Makanya kalau ngaji kita lamanya kita jangan sakit hati, jangan tersinggung. Ya emang kita salah itu aja. Emang kita nggak bener, harus gimana lagi sih? Tinggal taklim diajari, oh iya saya begini, kekurangan saya di sini, ini saya di sini, ini saya di sana. Kayak kamu ngaji taklimul muta'alim berapa lembar ini? Nggak tahu yang diamalin berapa. Jadi kalau pulang-pulang kok kerja di pabrik, maaf ya, kalau pulang-pulang nggak punya santri, kalau pulang-pulang kok malah jadi provokator, misal kalau pulang-pulang kok malah buka jilbab, ya maklum wajar. Karena di pondoknya dia tidak menerapkan cara mondok yang benar. Ya hilang aja, hilang. Tapi kalau di pondoknya beneran nih, serius nih, bener pulang tuh jadi beneran gitu tuh, jadi beneran dapetnya. Mondok tuh pulang-pulang tuh ada yang manfaat, ilmunya terlebih ada yang berkah. Abi itu sebenarnya lagi pengen berkah banget, penting berkah tuh. Berkah nih ya, berkah nih. Berkah itu Koli spidol.
Apa satunya tuh? Udah gini aja lah. Berkah itu akan dirasakan seperti ini nih. Qalilun masy'urul katsir. Sedikit tapi terasa tapi terasa banyak. Sempit ya. Tapi terasa luas. Kecil terasa besar. Sebentar terasa lama. Pernah waktu sakit di rumah sakit lihat jam 9 tertidur, bangun jam 9 lagi. Bangun jam 9. Kapan mangkatnya? Emang jamnya yang salah. Kirain Abi mah hidup Abinya berkah. Ternyata jamnya. Abi tuh pernah ngalamin begitu nak. Kalau lagi sakit tuh berkah banget badan tuh. Lama banget. Kamu pernah ngerasain nggak waktu tuh lama banget segitu-gitu aja gitu tuh. Awas, kalau ada itu berarti kamu lagi berada di di fase keberkahan. Coba main game ya. Atau Abi main TikTok aja. Jam 10 adzan coba duhur. Jam 10 main Allah, temu duhur baik. Nah, itu berarti emang gak ada berkahnya. Kebuang waktunya. Dulu tuh Abi tuh ngerasain berkah tuh lama banget waktu. Sekarang kan zamannya zaman edan nih. Jadi akhirnya setahun kerasanya sebulan kerasanya seminggu kerasanya sehari. Baru aja sholat Jumat lagi. Baru aja Rebo, ketemu lagi Rebo. Itu berarti emang kitanya nggak berkah. Kitanya nggak berkah. Terus apa lagi? Masalah uang nih. Masalah uang tuh sedikit tapi banyak gitu. Abi tuh pengen ngerasain begitu. Teman-teman Abi tuh duitnya tong-tong bae cah. Ambus kita kan tong-tong bae. Abi juga uang tuh kayaknya banyak. Kamu tahu nggak Abi uangnya banyak? Abi itu sebenarnya uangnya banyak lah. Coba kayak beli duit, langka mana nih, utang mana, langka mana, 20.000 utang lagi, 50.000 ada rokok nggak, gitu bah. Tapi serius, Abi itu uangnya banyak. Sebenarnya kalau dikumpulin brek gitu tuh. Tapi uang tuh keluar banyak banget keluarnya. Mas Onip tuh sedikit uangnya tuh. Malah Abi pinjemin, barang ini sedikit uang malah Abi pinjemin. Bisa nabung lagi, maksudnya bisa nabung, berkah banget. Ada yang alasan gitu. Kalau udah kerja nanti duit tuh temu tong baik, berarti emang ada ketidakberkahan uang. Terus apa lagi? Doyikun masy'urul wasa, sempit tapi terasanya luas. Kalau versi Abi sih sekarang ya, Abi kan punya ruangan lagi nih mas. Ada kamar, ada foyer, ada teras, ada lorong, ada kamarnya mbak-mbak. Ada 5 lokasi. Dulu tuh ngerasa sumpek, kalau sekarang sih kayak ngerasa luas, bisa mana, bisa mene, bisa mono gitu. Yang dirasain kan itu kan nggak kerasa. Yang dirasakan Abi sama Mas kan beda. Sumpek banget sih Abi itu Mas, berarti nggak berkah dia. Jadi kalau Abi sih kayak nyaman banget rumahnya jadi sih. Saya betah banget. Biasa kelayar pengen di situ lagi, pengen di situ lagi. Bukan karena ada air mancur, bukan. Ada air mancur gak ada pengaruhnya bagi Abi. Itu mah cuman bonus dan tambahan saja. Tapi kerasa itu luas banget. Nah mungkin dalam segi rumah Abi ada, merasa Abi ada, menurut ya ada keberkahan di situ. Dalam segi uang mungkin kurang. Nggak tahu nak. Ya jelas ya Abi tuh kerja di kantor nak. Tapi nggak pernah mangkat, coba bayang. Duitnya kan jadi tidak
Khawatir nggak halal lagi malah. Udah nggak berkah, nggak halal lagi. Ya, sehari-hari di sini nggak pernah berangkat, nggak pernah apa, nggak kiyeng aja. Berangkat nongol, duduk, ngudut pula. Masa orang kerja begitu? Bayangin. Ya dia harus ngakuin. Tukang kuli bangunan jam 8 sampai jam 4 mereka kerja kan. Dikuras, diperes yang namanya keringat. Diperes yang namanya keringat tuh. Dapat uangnya berapa coba? 120.000. Isun ki menang baik. Bahkan nggak berangkat 300.000 per hari misalnya. Picik sebenarnya caranya begitu tuh. Makanya kok untung baik duitnya langka dari dulu begitu tuh. Mulai kerja ya 2012. Kalau SKP3 kan baru sekarang. Nggak pernah berangkat, nggak pernah apa tuh kayak. Jadi jelas ya, keberkahan tuh ada tergantung perilaku kitanya. Kalau kita kalau kayaknya kalau bener-bener berangkat setiap hari jam 8 pulang jam 4 beneran tank pulang gitu loh. Jam 8 dari sana gitu tuh. Meskipun di situ ngerjain apa kayak arsip kayak apa. Kayaknya bisa dinikmati uang tuh. Dinikmati terus bikin kenyang. Tapi nyatanya kan enggak. Karena enggak berkah. Terus shogir, ma'thurul kabir. Kecil tapi tuh kerasa gede. Uangnya tuh kecil. Nah kalau nggak berkah dibalik. Besar, kafir, banyak tapi kerasanya sedikit. Luas tapi kerasanya. Itu pernah ngerasain. Rumah, gede, bagus. Banyak gombal-gombal, banyak apa. Gitu. Sumpek, hawanya ongkop. Ayo jangan kemang, yang mana di sini aja sih, Ambus. Betah, wah, balik ah, balik, nggak betah aja, wah. Ongkop rumahnya tuh, ya orang-orang yang rumahnya dihasilkan dari uang yang haram, nggak kiyang aja hawanya, nggak kiyang. Kerasanya besar tapi sempit. Ada rumah minimal kecil tapi lega kerasanya. Jadi keberkahan itu adalah soal rasa. Keberkahan itu soal, kamu jangan ngilangin keberkahan. Ini emang ya Allah saya pengen. Jadi muridnya tuh 4, tapi pinter-pinter semua tuh berkah. Muridnya 1000 goblok-goblok, nakal-nakal, nguntap-nguntap, nggak ada sopan santunnya, ya udah tersiksa. Yang muridnya berapa mas? 4. 4. Saya muridnya 400. Yang 4 kat nurut kabeh, bagus kabeh. Sama saya hormat, nggak ada yang berani. Bapak muridnya 400. Pada nyoreng-nyoreng muka bapak gimana? Kan nggak kamu kalau bisa pengennya mah banyak tapi baik-baik kan. Tapi kalau dipilih, mending punya murid sedikit tapi baik-baik, sopan-sopan, atau muridnya banyak tapi kurang ajar. Sedikit tapi sopan kan aman hati tuh. Hati tuh aman, liatin anak-anak tuh, bisa tidur nyenyak. Nah itu tuh bagian daripada keberkahan dan tidak keberkahan. Makanya keberkahan tuh harus dicari banget. Nah, jangan sampai dihilangin berkah. Nah tujuannya bikin kitab ini supaya mondok tuh manfaat, berkah. Nah Pak Yai atau kitab Talimul Ta'alim tuh ngomongin kita tuh bener. Kitanya bisa ngelaksanain apa enggak. Jangan sampai kita itu nyepelehin ilmu. Sampai-sampai ada nasihat tuh kita sepelehin. Karena kalau ada nasihat kita sepelehin, hilang keberkahan. Oh iya, keberkahan tuh soal rasa kan lagi ya. Keberkahan tuh soal apa? Rasa. Gini ya, Abi ngerti banget konsep keberkahan. Orang yang tidak berkah itu hawanya, hawa nafsunya gede. Orang yang nggak berkah tuh hawa nafsunya apa? Besar. Jadi pengennya itu pakaian-pakaiannya hedon. Pengen banget begitu tuh. Yang nggak perlu tuh dia syahwatin. Pengennya hedon. Pengennya cantik sendiri. Jadi ngeluarin uang tuh banyak. Pengen skincare-nya mahal karena pengen terlihat cantik. Jadi hidupnya itu aja. Mementingkan diri sendiri.
pengen makannya yang kalau sekali makan 200.000. Sampai uang pada habis, sampai ini pada habis, itu tuh bentuk daripada hilangnya berkah. Berkah tuh bisa hilang, bisa kurang lah. Bisa hilang, bisa kurang. Terus hawanya pengen jalan-jalan. Kan kalau misalnya uang 10 juta. Menurut kamu deh, dikasih uang 10 juta bisa nabung nggak? Bisa. Tapi ada orang yang 10 juta nggak bisa nabung. Gatel pengen ke diskotik. Gatel pengen ke hotel. Gatel pengen nyawa perempuan. Gatel pengen obat-obatan. Gatel. Nah, namanya idman. Gatelan. Bukan gatel gudik ya. Gatel tuh gatel kepengenan. Ngerti nggak? Kepengen. Jadi nggak bisa nabung. Nah, 10 juta tuh kurang. Buat diskotik misalnya 2 juta di diskotik. Buat biliar 1.500.000. Pengen ya, buat obat-obatan dah. Buat obatan 3 juta, 4 juta sebulan tuh. Buat bensin. Minus, kurang. 10 juta tuh kurang. Dalam sehari dia itu butuh, dalam 1 bulan dia butuh uang berapa? 25 juta, sementara gajinya 10 juta. Jadi utang terus 15 juta tuh. Nah, akhirnya rugi pada finansial kan, keuangan. Nah, perilakunya adalah perilaku dirinya sendiri. Nggak bisa tahan, nak. Kalau udah keberkahan hilang tuh hawa nafsunya an-nafsu taghlibul jasam. Nafsu itu akan mengalahkan badan sendiri. Nggak bisa pokoknya. Kamu bisa nggak sehari nggak ke diskotik? Nggak bisa. Kamu nanya ke Abi ya, sehari aja nggak ngerokok? Nggak bisa. Paham nggak gitu? Sehari aja Abi nggak rokok, nggak bisa. Mending kalau levelnya masih rokok. Kalau levelnya sehari aja nggak perempuan, ditahan-tahan tuh. Nah, itu awas, hati-hati. Itu tuh badannya keberkahan sudah hilang. Nanti tuh akhirnya membahayakan banyak hal, membahayakan keuangan, membahayakan ini, membahayakan rehabilitasi, bahaya ini. Bisa nggak sehari nggak ngerasani orang? Nggak bisa. Dan nyandu aja. Bisa nggak sehari nggak bisa. Nah, itu tuh. Tapi kalau orang yang di dalam badannya itu Allah anugerah keberkahan tuh macam-macam ya, ada dalam segi ini, kayak tadi tuh. Dalam segi uang, syukur-syukur keberkahan semua, uangnya, rumahnya, keluarganya. Nggak ada tengkar-tengkaran gitu loh maksudnya tuh. Perempuan yang berkah ya dapat suami yang berkah. At-thayyibatul thayyibin. Nggak berkah ya nggak berkah. Kender kan tadi. Nggak bisa jodoh gitu loh maksudnya. Orang nggak baik terus jodoh sama orang baik tuh mustahil jiddan. Nah, berkah tuh macam-macam. Berkah rumah, berkah mobil, berkah anak-anak nurut-nurut, berkah istri, berkah ini, ada berkah badan ya, namanya barokatul jawarih, keberkahan badan. Nah, orang yang dikasih keberkahan badan tuh hawanya tuh ya nak, bisa ngendaliin hawa nafsu, terus tuh hemat, terus nggak macem-macem lah ya, pengen ini, pengen itu, nggak kebanyakan. Ngomong libur jalan-jalan nggak kiyang gitu makanya, nggak kiyang. Kalau kita kan jangan, ayo kapan baik, orang keberkahannya nggak kiyang, males. Makanya perempuan yang tidak ada keberkahan dalam dirinya itu lebih betah di luar rumah ketimbang di dalam. Ayo bisa, nggak susah kan begitu tuh. Ada perempuan yang kok betah banget ya dalam rumah. Betah banget dalam rumah. Cuma kita nggak bisa begitu tuh. Kalau nggak ngegas motor sehari, aduh kayaknya. Harusnya gas motor wajib bagi saya mah. Tapi kalau dia kok bisa begitu ya. Saya pengen niru dia nggak bisa, anak-anak. Beda keberkahan. Nah, Umi tuh betah di rumah termasuk. Ya, Umi nih kalau makan tuh nggak kayak Abi. Ayo makan tuh pengennya enak-enak. Kalau Umi nih, makan nasi kemarin pun bisa dimakan sekarang. Lauk-lauk
Yang tadi malam gak dimakan tuh dimakan sekarang tuh bisa. Berarti itu balung-balung tuh. Abi baru niru sekarang. Apa. Itu sih bisa. Abi pengennya dagingnya bukan tulangnya. Tulang-tulangnya dimakanin sebenarnya. Itu diakui sama kakaknya Abi Ang Dedek tuh. Terus Arisku. Wong kolamnya. Iya. Itu. Nasi apa? Makanan pondok dimakan. Nah, bikin licik kentak makan semua sama Abi, dianya tuh bisa makan. Ya, kita itu nggak bisa begitu. Gitu. Ya akan membuat boros kan Abi sendiri, bukan tuh. Umumnya sih pangkal hemat. Ya belajar lah pengen kayak gitu, apa gimana caranya. Gitu. Ya Abi mulai makan tulang. Kemarin tadi malam kemarin buka juga udah makan sop. Sama Arel makan sop lah gitu kan. Ya pasti anak sih pengen enak-enak sih, tapi itu dikurangi dikit. Nah, jangan sampai keberkahan kita hancur semua sehingga mobil apa hilang. Kalau dijual sih gara-gara kepengenan kita. Kepengenan kita dijual-jual segalanya gara-gara kepengenan. Pengen ini, pengen itu, pengen haus. Nah, kira-kira kamu kalau Allah kasih banyak keinginan mau apa enggak? Mau apa enggak? Ya jangan mau. Paham enggak? Allah kasih kamu banyak keinginan mau enggak? Enggak. Jangan ya Allah, jangan. Ya cukup gitu loh maksudnya. Kamu pengen ini ya terus-terusan uangnya habis, capek badannya juga. Yang bagi wallahu alam.